Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Khair dengan nomor NRP 1830531. Saya dan teman-teman dari Polusi Plastik akan mempresentasikan hasil karya kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, kemudian Nadia Nurul Utami, Muhammad Alfi, Muhammad Dapa Palosa, dan Gemilang. Baiklah, langsung saja. Kawasan pesisir dan lautan merupakan kawasan yang rentang, alias kawasan yang mudah sekali terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Aktivitas yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, kegiatan perindustrian, rumah tangga, dan lain sebagainya menimbulkan dampak yang negatif tidak hanya pada sungai tetapi juga pada pesisir dan lautan di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, salah satu bahan pencemar yang berdampak negatif pada biota laut adalah pembuangan sampah plastik. Dan berdasarkan data yang dihasilkan juga, Indonesia perairannya itu mampu memperoleh 1,65 juta ton per tahun limbah plastik. Plastik adalah istilah umum bagi polimer, yaitu material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen lain seperti oksigen, nitrogen, klorin, ataupun belerang yang mudah dibuat menjadi berbagai bentuk dan juga ukuran. Plastik dibuat dengan cara polimerisasi, yaitu menyusun dan membentuk bahan-bahan dasar plastik atau monomer secara sambung menyambung. Plastik juga terdapat beberapa fakta soal plastik seperti berikut, yaitu plastik plastik sangat sulit dihancur secara alami karena membutuhkan waktu sekitar 20 tahun lebih. Plastik dibuat memakai minyak bumi eh, atau menggunakan bahan yang tak terbarukan. Membakar sampah plastik dapat menyebabkan terlepasnya zat-zat beracun seperti dioksin. Plastik juga tersusun dari polimer dan dimasukkan sejenis bahan pelembut atau yang disebut plasticizer agar plastik tersebut bertekstur licin, lentur, dan mudah dibentuk. Plasticizer bisa mengkontaminasi makanan panas sehingga plasticizer dan monomer-monomernya semakin cepat keluar dan pindah ke makanan lalu masuk ke dalam tubuh. Kantong plastik seperti kresek yang biasa digunakan pada aktivitas sehari-hari mengandung zat karsinogen berbahaya. Oleh sebab itulah bila kita membeli makanan-makanan panas tidak disarankan menggunakan kantong yang berbahan dasar dari plastik karena dapat menyebabkan eh, karena dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Kebocoran sampah plastik dari studi McKinsey 2015 menunjukkan bahwa dua pemicu utama kebocoran sampah plastik adalah sampah yang tidak terpungut dan rendahnya nilai beberapa jenis plastik tertentu. Studi tersebut menemukan bahwa 75% sumber kebocoran sampah dari daratan berasal dari sampah yang tidak dipungut dan 25% dari sistem resmi pengelolaan sampah padat perkotaan. Selain itu, upaya daur ulang saja tidaklah cukup untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke lautan karena tercatat hanya 20% plastik yang memiliki nilai memadai untuk didaur ulang. Maka dari itu sudah sepantasnya kita mulai mengurangi atau berhenti menggunakan kantong-kantong yang berbahan dasar plastik dan lebih berpindah ke menggunakan tote bag atau tas-tas sendiri. Sumber partikel plastik di laut. Partikel plastik di lingkungan perairan dapat berasal dari satu, penghancuran alami sampah-sampah plastik baik oleh aksi mekanis gelombang dan fotoksidasi dari sinar matahari. 2.
Pembuangan langsung produk industri atau pre-production approach. 3. Serabut dari kain sintetis atau fleece fabric. 4. Ban kendaraan mobil dan motor yang lain. 5. Keseluruhan bahan-bahan yang digunakan dalam produk pembersih atau kosmetik. Selanjutnya yaitu pengaruh di biota laut. Sampah plastik dapat memiliki dampak ekologi dan ekonomi yang luas di perairan tawar dan lingkungan laut. Dampak negatif langsung dari perkembangan jumlah plastik yang dapat banyak organisme laut seperti terjerat oleh plastik dan membuat penyumbatan pada saluran pencernaan. Dampak dari sampah plastik yang berada di laut secara kimia akan terus meningkat dengan semakin kecilnya ukuran partikel plastik atau mikroplastik. Selain dampak secara kimia, sampah laut juga dapat memberikan dampak secara fisik, seiring tingginya ukuran makrodebris yang ada. Salah satu sifat pada mikroplastik yaitu dapat menyerap racun yang ada. Dihasilkan dari bahan-bahan kimia yang ada pada air laut serta lingkungan sekitarnya. Dengan sifat yang demikian, bahan-bahan kimia secara tidak langsung dapat ditransfer ke dalam rantai makanan. Selanjutnya, penanggulangan. Secara spesifik, dalam rangka menangani sampah plastik di laut, pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional atau RAN Pengelolaan Sampah Plastik di Laut tahun 2017 sampai tahun 2025. Dokumen tersebut diharapkan menjadi arahan strategis dalam akselerasi penanggulangan sampah plastik di laut untuk periode 9 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nurul Utami akan melanjutkan presentasinya. Lalu program-program strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk mengatasi masalah polusi plastik ini adalah pertama, pendekatan dari pemerintah daerah melalui penguatan kapasitas SDM, pembiayaan, manajemen infrastruktur, perubahan sikap, serta mengembangkan manajemen persampahan pesisir yang terintegrasi dengan baik. Lalu dari pemerintah pusat bisa pendekatannya dari edukasi dan kampanye peningkatan kesadaran, mendorong program waste to energy, membuat payung hukum, program kantong plastik berbayar, mendorong pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal, dan juga memperkuat aturan mengenai manajemen sampah di daerah sekitar perairan seperti pelabuhan, pelayaran, dan perikanan. Lalu juga dari dunia internasional dengan menggalang komitmen bersama pengurangan sampah plastik di laut melalui kerjasama bilateral dan regional. Pendekatan industri yaitu melalui peningkatan penggunaan bahan plastik biodegradable, peningkatan investasi industri plastik yang dapat diolah kembali, dan juga mengenalkan konsep circular economy. Lalu terakhir dari akademisi dan juga non-governmental organization melalui kampanye penelitian dan pengembangan bank sampah. Kesimpulannya adalah penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik semakin meningkat. Polusi plastik di perairan awalnya dilihat hanya sebagai masalah estetika, tetapi penelitian selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa biota laut dapat terkena dampak negatif seperti salah konsumsi, lilitan, ataupun tersangkut dan terjerat oleh polusi plastik itu sendiri. Usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini adalah membuat manajemen sampah yang terpadu di daerah sekitar pesisir atau perairan, meningkatkan kembali awareness tentang bahaya polusi plastik di laut, dan menegakkan hukum dengan ketat akan manajemen sampah khususnya plastik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.